Assalamualaikum teman-teman semuanya. Setelah kita mempelajari tentang primary key, kali ini kita akan membahas tentang insert data. Insert ini kita gunakan untuk menambahkan data pada tabel yang sudah kita buat di video sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan menambahkan data pada tabel yang telah kita buat menggunakan dua cara. Yang pertama, kita nanti akan menggunakan CFD. Yang kedua, nanti kita akan memanfaatkan portal PHP MyAdmin. Langsung saja ke cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, kita akan menggunakan CMD sebelum kita mulai untuk mengetikkan query yang akan kita gunakan untuk menambahkan data atau query insert ya teman-teman. Jadi insert ini kita sudah masuk ke DML ya. Jadi data manipulation language. Kita sudah nggak bermain-main dengan wadah lagi karena kita sekarang mainnya sudah di isinya. Isi dari tabel yang telah kita buat. Kita masuk dulu ke direktori dari penginstalan MySQL kita. Di sini saya menggunakan SAM. Jadi saya akan masuk ke C, SAM, MySQL. Kita login dulu sebagai administrator ya teman-teman. Kita masuk pada database yang sudah kita buat. Kalau kalian sudah mengikuti video-video saya sebelumnya, kita sekarang sudah memiliki satu database dengan nama DB Kampus, dan di dalamnya kita sudah memiliki tabel dengan nama TB Mahasiswa. Jadi kalau kita show tables, kita sekarang sudah memiliki satu tabel dengan nama TB Mahasiswa. Dan deskripsi dari tabel TB Mahasiswa seperti ini. Jadi bagi kalian yang belum memiliki tabel dan database seperti ini, silahkan kalian sesuaikan. Kalau sudah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita memberikan data di dalam tabel yang sudah kita buat, pastinya kita harus tahu satu query yang kita gunakan untuk mengecek tabel tersebut. Apakah tabel tersebut sudah ada isinya atau belum? Kali ini kita akan memanfaatkan query yang namanya select. Ya, jadi untuk menampilkan data apa saja yang ada di dalam tabel yang kita miliki, kita berikan query select. Untuk menampilkan semua data yang ada di tabel itu, kita menggunakan simbol bintang. From, nama tabelnya adalah TB Mahasiswa. Seperti ini. Jadi cara membacanya kita adalah select, tampilkan bintang semua data from TB Mahasiswa, dari TB Mahasiswa. Seperti itu. Kalau kita enter, sekarang karena saya belum memiliki data apapun di dalam TB Mahasiswa, maka dia akan menampilkan empty set. Ya, jadi kita belum memiliki data apapun. Dan fitur-fitur yang lainnya di dalam penggunaan select, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kali ini kita akan fokus di insert dulu teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan langsung masuk ke query insertnya. Semisal, kita sudah memiliki TB Mahasiswa, dan di sana ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada jenis kelamin, dan umur. Nah, di sini ID mahasiswa itu adalah primary key teman-teman. Kalau kalian masih ingat, primary key ini kita gunakan untuk membedakan antara identitas satu dengan identitas yang lainnya. Maksudnya, ketika kita menginputkan data atau menginsert data di dalam TB mahasiswa, itu tidak boleh ada satupun data yang memiliki ID mahasiswa sama, seperti itu. Oke, kita akan menginputkan data ke dalam TB mahasiswa menggunakan insert into, nama tabelnya adalah TB mahasiswa. Ya, lalu untuk values kita berikan dalam kurung, kita enter saja. Jadi yang pertama kita harus menginputkan ID mahasiswa karena di sana tipe datanya adalah integer. Kita tidak perlu memberikan petik. Kita cukup mengetikkan value-nya. Karena integer di sini saya berikan angka 1, ini adalah ID untuk value pertama. Atribut selanjutnya kita harus mengisikan value pada nama mahasiswa. Di sini saya gunakan nama semisal Alexander Kurniawan. Kolom selanjutnya adalah jenis kelamin. Di sini Alexander Kurniawan untuk jenis kelaminnya dia adalah laki-laki. Jadi saya ketikkan seperti ini karena dia tipe datanya adalah varchar, saya berikan string seperti ini. Jadi ada petik 1, di dalamnya baru kita berikan value-nya. Yang terakhir adalah umur. Karena umur di sini saya menggunakan tipe data integer, otomatis saya nggak perlu petik. Umurnya semisal di sini adalah 22. Kalau sudah kita berikan kurung tutup di bawahnya, kita berikan titik koma. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk format penulisan dari query insert itu seperti ini. Jadi insert into, nama tabelnya itu apa, setelah itu values. Untuk value yang kita ketikkan di dalam kurung, itu sesuai dengan kolom yang kita miliki pada tabel kita. Jangan lupa sesuaikan dengan tipe data yang kita miliki. Jadi kalau string itu penulisannya seperti apa, terus kalau integer itu seperti apa, dan sebagainya. Kalau sudah, sekarang kita enter. Ya, jadi query oke. Sekarang kita sudah memiliki satu data di dalam tabel kita, yaitu TB mahasiswa. Cara mengeceknya seperti apa nih? Kita ketikkan query yang tadi, yaitu select, bintang from, nama tabelnya adalah TB mahasiswa. Oke, sekarang kita sudah memiliki satu data dengan ID 1, nama mahasiswanya adalah Alexander Kurniawan, dan jenis kelaminnya adalah laki-laki, untuk umurnya adalah 22. Nah, sekarang kita bisa memahami lebih jauh tentang primary key dengan menginputkan data. Semisal kita punya data satu lagi nih teman-teman, dan datanya itu memiliki ID mahasiswa sama, apakah bisa kita insertkan?
Kita coba biar kita nggak penasaran. Kita ketikkan seperti tadi, insert into TB mahasiswa. Untuk values, nah semisal ID-nya itu tetap 1, namanya semisal kita ubah ya, namanya adalah Ta ya, terus jenis kelaminnya dia perempuan, lalu semisal umurnya 21. Kita enter, kita berikan kurung tutup, dan kita titik koma. Nah semisal kita enter, apakah data ini bisa masuk? Akan ada notifikasi seperti ini teman-teman. Jadi ada tulisan duplicate entry 1 for primary key. Jadi untuk satu atau ID yang kita masukkan di dalam tabel itu sudah ada. Ya jadi duplicate, nggak bisa nih. ID siswa itu nggak boleh ada yang sama karena dia merupakan primary key. Sedangkan primary key kita gunakan untuk membedakan data satu dengan data yang lainnya. Ya bayangkan kalau ada ID mahasiswa itu yang sama dan kebetulan namanya juga sama. Terus bagaimana si sistem itu bisa mengetahui kalau data itu sebenarnya beda? Sehingga bisa terjadi penumpukan data yang sama. Dan kita akan kesulitan untuk mencari data yang kita inginkan, seperti itu. Oke, dari sini kita sudah bisa menambahkan satu data menggunakan query insert. Gimana nih kalau seandainya kita ingin menginputkan data yang lebih dari satu menggunakan query insert ini? Apakah kita insertnya satu-satu menggunakan query secara bergantian? Tidak. Jadi kita bisa menginputkan beberapa data sekaligus menggunakan satu query. Caranya seperti ini. Jadi kita langsung lanjut di bawah sini ya teman-teman. Kita ketikkan dulu yang pertama insert seperti yang tadi. Insert into TB mahasiswa. Lalu values-nya kita ketikkan. Nah, karena ID-nya nggak boleh sama, sekarang kita menggunakan ID 2. Semisal namanya di sini siapa tadi? Dita ya. Biar keren namanya Dita Leni. Untuk jenis kelaminnya dia adalah perempuan. Untuk umurnya 21. Karena kita ingin menginputkan lebih dari satu data, otomatis di sini kita berikan kurung tutup, jangan diberikan titik koma dulu. Jadi kita berikan pemisah yaitu koma antar value atau antar data itu kita jeda atau kita kita pisahkan dengan koma. Nah, selanjutnya kita enter, kita berikan kurung buka lagi untuk data selanjutnya. Ya, data selanjutnya semisal saya punya ID-nya 3, namanya Hendrik Setiawan, untuk jenis kelaminnya laki-laki, lalu untuk umurnya semisal 23. Oke, jadi sekarang kita sudah memiliki dua data nih. Jadi yang pertama adalah ID-nya 2, namanya Dita Leni, terus untuk identitasnya seperti ini, selanjutnya ada ID 3 dengan nama dan identitas yang lainnya seperti ini. Kalau sudah baru kita berikan titik koma dan kita enter. Oke, jadi sekarang kita sudah menginputkan dua data di dalam TB mahasiswa menggunakan query insert. Coba kita cek menggunakan select tadi. Oke, select bintang from TB mahasiswa. Sekarang kita sudah memiliki 3 data dengan ID yang berbeda, nama berbeda, dan jenis kelamin seperti itulah ya, dan data-datanya masing-masing. Jadi untuk ID mahasiswa 1 itu dimiliki oleh nama Alexander Kurniawan dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita sekarang sudah memiliki data seperti ini, kita sudah insert satu data, sudah insert lebih dari satu data, sekarang kita akan coba nih. Kalau kita menginputkan ID terus-menerus kan ya gimana ya teman-teman, nanti kan kita semisal sekarang menginputkan data, terus kita lanjutkan besok. Dan ternyata saya lupa, kemarin itu saya insert ID mahasiswa itu mulai berapa sampai berapa. Dan ternyata nanti akan terjadi ID mahasiswa yang sama. Gimana nih cara mengatasinya? Kalau kita menggunakan angka seperti ini, kita bisa memanfaatkan sebuah fitur di dalam MySQL yang namanya itu adalah auto increment. Jadi itu adalah ekstra yang ada di dalam MySQL untuk atribut yang kita miliki. Jadi nanti semisal kita menginputkan data, dan kita mengosongi si ID mahasiswa atau si primary key-nya, nanti dia akan terisi otomatis melanjutkan angka yang sudah kita inputkan sebelumnya. Jadi semisal saya menginputkan data kemarin terakhir ID mahasiswanya 3. Sekarang saya lupa, saya kosongin nih ID mahasiswanya, saya inputkan untuk si atribut yang lainnya. Dan si sistem atau MySQL dia akan menggunakan si fitur auto increment ini untuk memberikan data ID mahasiswa dengan urutan setelah angka yang kemarin seperti itu. Oke, kita akan memanfaatkan itu. Sekarang kita akan mengubah si atribut ID mahasiswa ini agar memiliki ekstra auto increment. Sekarang kita cek DSC TB mahasiswa. Setelah kita ubah nanti dia akan muncul di sini teman-teman. Di ekstra akan tambah auto increment. Caranya kita alter tabel, namanya adalah TB mahasiswa. Lalu kita akan change. Apa yang kita change yaitu ID mahasiswa. Menjadi apa? Menjadi ID mahasiswa dong. Tipe datanya tetap ya, di sini integer dengan kapasitas maksimal 11. Dia memiliki settingan yaitu not null karena untuk primary key dia nggak bisa null atau tidak ada datanya, dia harus diisi.
Lalu yang terakhir dia adalah auto increment, atau dia akan menambahkan satu angka di setiap penambahan baris selanjutnya untuk ID mahasiswa. Jadi kalau sebelumnya 3, dia akan lanjut ke 4, 5, 6, dan seterusnya seperti itu. Oke, sekarang sudah berhasil ya teman-teman untuk pengubahan kita. Sekarang kita di ESC untuk TB mahasiswa. Ya, jadi yang sebelumnya tadi di sini ekstranya kosong ya, nggak ada apa-apanya di sini, sekarang berubah menjadi auto increment. Oke, kalau sudah sekarang kita coba nih. Ya, kita select dulu TB mahasiswa. Sekarang data kita ada 3, Alexander Kurniawan, Dita Leni, sama Hendrik Setiawan. Coba kita akan menambahkan satu data dulu, dan untuk ID mahasiswanya kita kosongin teman-teman. Apakah nanti dia akan mengisi secara otomatis? Ya, kita coba di sini insert into TB mahasiswa untuk values. Ya, di sini kita berikan petik-petik seperti ini untuk tempat dari primary key kita atau ID mahasiswa. Ya, selanjutnya namanya semisal Adi Luhung. Jangan lupa dia adalah string, lalu untuk jenis kelaminnya semisal laki-laki. Dan yang terakhir umurnya 22 lah ya. Coba kita sekarang jalankan ya. Oke, dia nggak ada error teman-teman. Dan ada satu baris yang ditambahkan. Coba sekarang kita select. Di sini dia akan ditambahkan. Jadi Adi Luhung masuk, ID-nya dia menjadi 4. Karena ada fitur auto increment yang sebelumnya ID-nya 3, meskipun kita menginsert tanpa memberikan ID mahasiswa, dia akan tetap ditambahkan dan ID mahasiswanya itu sesuai dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya 3 berarti sekarang tambah 1. Kalau sebelumnya 4 nanti akan 5, 6, 7 dan seterusnya. Kayak gitu. Bagaimana kalau kita akan menggunakan query dengan beberapa data yang kita inputkan? Jadi nggak cuma satu data ini. Tadi kan kita cuma menginputkan si Adi Luhung. Coba kita akan inputkan 2 data, dan 2 data itu kita masukkan dalam satu insert. Oke, kita langsung menggunakan si query insert into TB mahasiswa. Untuk values-nya, ya di sini kita berikan petik-petik seperti ini. Semisal namanya Bima Santosa ya. Lalu untuk jenis kelaminnya adalah laki-laki. Umurnya semisal 23. Kita berikan kurung tutup, lalu kita koma, kita enter. Untuk value yang kedua, semisal namanya siapa? Luciana Arianti. Jenis kelamin perempuan, umurnya semisal 22. Oke. Sekarang kita titik koma, kita enter. Jadi query-nya oke, jadi nggak ada error di sana ya. Kita coba select bintang from TB mahasiswa. Tadi kita sudah ya. Oke, kita enter. Ya, jadi di sini datanya masuk teman-teman. Bima Santosa masuk, untuk Luciana Arianti juga masuk. Meskipun kita nggak memberikan ID mahasiswa di sana, tapi ID-nya dia di-generate secara otomatis menggunakan auto increment. Oke, mungkin itu teman-teman pembahasan kita untuk menggunakan si CMD. Sekarang kita akan menggunakan portal PHP MyAdmin. Jangan lupa kita aktifkan untuk si Apache. Kita masuk ke browser kita dan kita akan menginputkan data, insert data menggunakan si portal PHP MyAdmin. Ketukan localhost PHP MyAdmin. Kita masuk pada database yang kita miliki ya, DB Kampus teman-teman. Kita masuk pada database kita, DB Kampus, kita masuk ke TB mahasiswa. Ya, jadi sekarang untuk mengetahui data yang kita miliki, kita klik browse di sini ya teman-teman. Jadi dia akan menampilkan data apa saja yang kita miliki di TB mahasiswa. Cara insert, menambahkan data, cukup kita klik menu insert yang ada di sini. Nanti akan ditampilkan beberapa kolom yang bisa kita isi ya teman-teman. Di sini ada 2 ya teman-teman, ada 2 baris. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kalau kita ingin menginputkan data lebih dari 1 atau lebih dari 2, di sini kan isinya cuma 2 data ya maksimal. Kita bisa menambahkan ini. Continue insertion with. Nah ini with berapa ya, berapa row lagi yang kita butuhkan. Kalau 3 dia akan tampil 3. Kalau kita tambahkan lagi 4, dia akan tampil 4 dan seterusnya. Kayak gitu. Sekarang saya akan menginputkan satu dulu. Di sini ID-nya nggak akan saya isi ya. Di sini ID mahasiswa, lurusnya di sini ya saya kosongi. Namanya semisal Bayu Pamungkas ya. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Untuk umurnya semisal 22. Ya, untuk data yang selanjutnya semisal saya punya Eka Sari, dia perempuan, umurnya 21. Ya, jadi saya punya 2 data yang akan saya inputkan. Yang pertama Bayu Pamungkas dan yang kedua adalah Eka Sari. Kalau sudah kita klik go, ya di sini yang paling bawah ya teman-teman. Dan datanya akan masuk sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada tulisan 2 baris ditambahkan. Oke, kalau sudah kita cek di browse,
akan tambah 2 data lagi, yaitu Bayu Pamungkas dan Eka Sari. ID-nya dia di-generate secara otomatis kayak gitu. Ya oke teman-teman, mungkin itu cara kita menambahkan data menggunakan query insert. Kita sudah mempraktekannya dengan menggunakan CMD dan kita juga sudah mempraktekannya menggunakan si portal PHP My Admin. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Kita akan membahas tentang database ini di seri database dasar ini. Saya akhiri video kali ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.